berbicara di luar negeri dengan pengalaman di bisnis ini. Saya bisa berbagi dengan teman-teman di Hongkong, bisa berbagi dengan teman-teman di Singapura, di Kuala Lumpur, di Filipina, di seluruh Indonesia, di komunitas kami. Kami juga bisa berbagi. Penghargaan menjadi nikmat karena di setiap tempat yang kami pilih kami mendapatkan pelayanan. Hari ini dari aspek penghasilan hampir dikatakan tidak ada masalah karena kami sudah mampu menutupi kebutuhan hari-hari. Dari bisnis ini pula sebuah rumah yang ideal buat keluarga. Ideal di sebuah perumahan di desa di Sofianan. Kemudian di mana-mana kita mendapatkan penghargaan dari motivator. Benar-benar doa ibu ini kekuatan kehendak untuk berubah bersama dengan lingkungan yang kondusif membuat kita sukses menjadikan kita kehidupan kami sendiri. Kedepannya saya berharap kehidupan akan jadi semakin kita mengharap semakin banyak juga dengan teman siapapun yang ingin terlibat. Saran saya bagi para teman mungkin pengalaman ini menjadi perubahan masuk bisa bertemukan dengan kajian sesuatu yang bisa kita prediksi asal kita baik kepada ibu, baik kepada sahabat, baik kepada tetangga, memberikan sumbangan yang menguntungkan, menjadi inspirator bagi teman-teman yang ingin berubah. Karena saya mengalami semakin banyak kita memberikan. Apakah itu dalam bentuk sedekah, apakah dalam bentuk ilmu, apakah dalam bentuk perhatian. Ternyata Tuhan tidak buta terhadap apa yang kita berikan ini. Saya semakin sadar bahwa Tuhan itu maha kaya. Tuhan itu maha mampu mengijabah doa-doa mereka yang ingin berubah. Maka semakin banyak kita memberikan, membuat kita yakin bahwa Tuhan juga akan memberikan semakin banyak buat kita. Hal ini saya praktekkan dan saya tidak sadar ternyata apa yang kita praktekkan ini mendapat balasan dari hal-hal yang kita tidak perhitungkan sebelumnya. Hingga akhirnya hari ini saya secara pribadi juga melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi di kehidupan kami. Hari ini juga kami mengalami kesulitan mendistribusikan kesempatan untuk berkunjung, mendapatkan undangan untuk berbagi ilmu tentang pendidikan. Kalau sebagian orang di lingkungan kami mengatakan makasih hari ini sudah selesai. Energi doa itulah yang membuat saya bertahan di hidup sekalipun menghadapi tantangan yang luar biasa. Energi doa itu dan kehendak untuk membahagiakan anak-anak membuat saya benar-benar bertahan di hidup ini. Dan selama ini saya menemukan selama 4 tahun saya di sini, saya menemukan perubahan ini. Saya menangkap kesan yang berlaku saya menemukan kemudahan setelah menemukan kesulitan.
Setiap kali saya menemukan kesulitan, saya mengajak ibu saya untuk mendoakan saya untuk menemukan kemudahan. Yang membuat saya bertahan dan menemukan perubahan ini, karena saya menemukan komunitas yang mendukung saya untuk mencapai ini. Saya bergabung di bisnis CNC selama 4 tahun. Beberapa hal telah saya dapatkan. Saya telah dipercaya untuk menjadi motivator hingga ke mancanegara. Kedua dari bisnis ini, saya mendapatkan reward sebuah mobil mewah dari 32% tahun 2008. Yang ketiga, keajaiban yang saya dapatkan adalah kehidupan yang luar biasa terhadap keluarga ini. Saya melihat siapapun yang ingin berubah dan merasa terjadi perubahan. Hendaknya dengan memberikan kelangsungan hidup. Hingga kita dewasa. Saya bersyukur kepada Tuhan lahir dari seorang ibu yang memiliki perhatian yang sangat tulus, memiliki rasa cinta, memiliki integritas. Ibu saya adalah seorang pekerja keras. Saya kecil, ibu saya entah kenapa rumah tangga ibu saya patah. Maka saya dibesarkan oleh seorang ibu. Itulah yang menceritakan di sekolah seringkali membuat kue dan diantar ke pasar. Demikian hari-hari dengan ibu saya. Hingga pengalaman ibu saya menjadikan saya harus bertanggung jawab terhadap kehidupan. Bagaimana lahir dari seorang ibu, bagaimana bisa membahagiakan ibu. Inilah pengalaman yang membakar saya untuk menjadi seorang anak yang bertanggung jawab, membalas dengan cinta, perhatian, dan integritas dari ibu dan saya. Inilah yang membuat ada lain bagaimana ibu yang saya untuk membahagiakan dia harus terbukti. Muatir jin. Merasakan kemudahan karena memang saya mengharapkan doa dari ibu bila saya merasa bahagia dari apa yang saya dapatkan hari ini. Semoga pengalaman ini memberikan jiwa dan motivasi. Salam dari saya, Pasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemenang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami dan mendengarkan CD audio ini. Perkenalkan, nama saya Mulia alias Berat, dan saya akan berbagi dan mengajak Anda bersama-sama menelusuri jalan kemenangan dan mencapai puncak yang kita inginkan secara bersama-sama. Sebelumnya, untuk mencairkan suasana saya bercerita tentang Kang Bajuri, bukan Kang Bajuri, Bang Bajuri dan Mpok Oli. Di ini pertama kali bertemu dengan Bang Bajuri sebenarnya setelah lama tidak bertemu. Dan pada hari pertemuan yang pertama kok dia langsung melihat Bang Bajuri kok tampaknya kusut kayak gitu. Kami kemudian nanya, Bang, kenapa kamu kusut kayak cucian kering gitu? Bajuri kemudian menjawab, Abang mah lu men, habis.
jadi ketawain teman-teman. Itu saling kan harus bisa dibor orang. Lagian bikin ketawa orang kan dari bagian kecil bang. Alhamdulillah. Itu takutnya gimana? Tony dengan gagasnya menjawab. Makanya bang, kalau naruh barang, diingat-ingat letaknya. Nah itu Pak Paris kemana gitu nggak ketinggian. Nah, semoga Anda tertawa dan sedikit mencairkan suasana sebelum kita memulai perbincangan ringan kita yang berikut ini. Saya sedikit menceritakan ini. Sekali lagi saya perkenalan, nama saya Mulia alias Bang. Saya tentang perjalanan saya di luar pekerjaan, yaitu sebagai seorang penulis yang somehow ternyata itu adalah suatu keajaiban tersendiri yang mana saya tidak pernah bercita-cita menulis. Tapi dengan beberapa kali belajar bersama dengan rekan-rekan seminar dalam suatu bincang-bincang bersama rekan-rekan. Semoga akhirnya saya berhasil menghasilkan sebuah buku berjudul saya bersama rekan-rekan memulai suatu usaha ini bermula dengan kebiasaan kami bersama rekan-rekan kita mengikuti seminar tentang pengembangan diri dan kewirausahaan. Maklum di Batam kurang hiburan, jadi seminar cukup memberikan suatu sudut pandang yang berbeda bagaimana kita bisa oleh Bapak Umar ini tentang sedikit begitu. Dan terus terang seminar itu sangat membuka. Penyelenggara waktu itu memberikan suatu apa ya namanya kira-kira membungkus seminar tersebut kurang dengan segi lain. Saya membentuk suatu event organizer yang diberi nama dengan tujuan tentu menjadi pemenang dan menjadi yang lebih baik. Yang kami usung dalam bagaimana supaya setiap orang yang berpartisipasi dalam seminar tersebut, bagi pengembangan diri maupun kehidupan baik itu secara finansial ataupun karir kehidupan di luar sana. Dan sama-sama bersama dengan grup forminer, salah satunya adalah yang sekarang sudah menjadi ikon untuk seminar yang dibawakan oleh Bapak Kurdi Chandra, pemilik Lima Agama. Sebenarnya idenya adalah sangat sederhana, memberikan suatu tagline yang sedikit berbeda, atau mungkin ada sebagian dari kita mengatakan jauh berbeda dengan keadaan yang sekarang. Sebagai contoh yang sangat mudah untuk diterapkan adalah bagaimana cara kita untuk mengatur flow dari peserta. Kemudian bagaimana kita membuat acara yang pada dasarnya sebenarnya acara itu bisa saja dijalankan oleh seorang MC yang berdiri terpaku di depan panggung tanpa menebarkan jok-jok yang bisa membuat gerak peserta. Tapi apa yang kami lakukan adalah kami membalik semua itu dan membuat sesuatu yang jauh berbeda dari apa yang formal, dari judul-judul yang sangat detail sehingga orang akan untuk memahami ataupun dengan mudah untuk mengingat sehingga akan dengan mudah untuk tertarik mengikutinya. Berjalan dari satu seminar ke seminar yang lain, kemudian saya akhirnya bertemu dengan beberapa teman yang pada saat itulah saya mengatakan bahwa saya sebenarnya punya keinginan yang ternyata dan menulis di setiap artikel, buku, dan inilah yang pertama kali memotivasi saya mulai menulis sebuah buku. Alhamdulillah, tanpa menunggu berlama-lama, karena kegiatan saya dan kesibukan saya sering seminar, akhirnya saya bertemu dengan salah seorang redaktur di suatu acara yang berada di belakang. Tidak berpanjang lebar, saya mengatakan keinginan saya, Pak, saya berkeinginan untuk mengisi sebuah kolom tentang
Kira-kira ada minat tentang kreativitas. Dari yang bersambut, langsung saja beliau saya review dan akan saya informasikan apakah layak untuk diterbitkan. Dan minggu berikutnya langsung saya kirimkan beberapa tulisan saya yang tentunya sudah saya persiapkan sebelumnya. Dan akhirnya langsung diterbitkan buku tersebut dengan sedikit usaha untuk melakukan rearranging terhadap susunan dari artikel-artikel tersebut, kemudian melakukan sedikit touch-up dan final touch media artikel untuk menerbitkan buku saya dengan judul Boom 8 Dinamik Kreativitas. Dan saya juga menuliskan 8 alasan mengapa buku saya patut untuk diterbitkan dan mengapa Alex Media Komputindo patut menjadi penerbit yang akan menerbitkan buku saya ini. Tidak cukup lama dengan pihak redaksi di PT Alex Media Komputindo. Buku tersebut 2009 dan alhamdulillah juga sudah naik cetak yang kedua. Kami tinggal menunggu untuk cetakan yang ketiganya. Itu untuk masalah buku. Kita tidak perlu terlalu muluk-muluk karena sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari bisa menjadi bahan untuk menjadikan kita